Halo teman-teman, sekarang kita sudah bersama Reza dan Farah. Gimana kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke teman-teman, kita hari ini ingin buat vlog bareng mereka, cerita-cerita soal pengalaman mereka selama menjabat menjadi seorang duta wisata Kota Banda Aceh. Reza, gimana siap hari ini? Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Farah? Siap insya Allah Bang. Oke, satu kata buat milenial Kota Banda Aceh di tengah pandemi saat ini. Tetap- Tetap terus semangat. Kok Pak pula ya mau bilang itu tadi. Oke, coba ulang lagi. Tetap terus semangat. Oke. Reza Arianda. Iya, Gimana gimana, kabarnya, Reza? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa aja nih kesibukannya selama pandemi? Kesibukan selama pandemi ini mungkin selain istirahat kita di rumah aja. Iya. Aku juga masih aktif di dunia modeling. Modeling? Iya. Wah. Kadang-kadang photoshoot dan juga video klip. Iya. Udah berapa lama menggeluti kegiatan itu? Dunia model. Dunia model? Kalau aku masuk dunia model tuh tahun 2015. 2015? Jadi sebelum aku jadi duta wisata, aku udah duluan berkecimpung di dunia model. Wah, luar biasa. Dan sampai saat ini juga masih aktif di dunia model. Memang punya bakat di situ ya? Alhamdulillah. Memang nampak dari posturnya nih? Emang passionnya di situ. Iya, iya. Ada persaingan nggak selama itu? Mungkin saingan sih banyak, cuman di situ kita belajar, kita dari model ini belajar kalau misalkan kita tuh tiap tahunnya kita harus berubah menjadi lebih baik, kita harus punya branding dan karakter masing-masing. Betul. Dan ya kalau misalkan kita punya karakter yang kuat, dan insya Allah kita bakal menjadi yang menjadi seorang model yang kuat juga karakternya gitu. Oke. Mungkin dari Reza sendiri yang paling unggul itu apa sih menjadi seorang model? Kalau menurut aku pribadi, Iya. selain good looking, attitude sih. Attitude? Iya, karena di mana-mana kalau kita lihat attitude itu nomor satu. Oke. Karena kita di sini kita dituntut untuk bisa berbaur dengan orang banyak, Betul. kita memakai baju para desainer. Iya. Kalau misalnya kita nggak punya attitude, contoh misalkan kita habis show, kita lempar bajunya sembarangan, Iya. itu kan berarti attitude kita kurang. Betul. Sementara di dunia entertain itu branding itu perlu. Nanti jangan sampai kita Sebuah penilaian juga? Iya, sebuah penilaian juga. Jangan sampai nanti kita attitude kita nggak bagus, kita kekurangan job. Betul. Gitu. Iya, oke. Mana tahu nanti nggak dipakai lagi nih Iya. dengan orang tersebut ya. Betul. Oke, Zah, kita ke bawah aja nih. Oke. Cukup indah ya pemandangannya. Bagus sekali, Bang. Oke. Berarti itu kesibukannya? Iya, dan juga mungkin sibuk kuliah juga sih sekarang. Iya, tapi secara virtual semua ya? tiap Secara harinya? virtual. Iya. Reza, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih soal kegiatannya selama pandemi ini. Benar. Kan menjadi seorang modeling. Iya. Mungkin bisa diceritain nih secara pengalaman ini kan dengar-dengar seorang mantan duta wisata Kota Banda Aceh nih, Reza. Jadi Reza itu seorang duta wisata Kota Banda Aceh Iya. tahun 2019. Iya. Prosesnya sangat panjang sih. Oh. Dari awalnya Reza cuma mempersiapkan wawasan, Iya. public speaking, dan juga mungkin attitude. Iya. Kita di sini dituntut untuk bisa semuanya gitu. Betul. Mungkin motivasi yang terbesar selama ingin ikut itu apa sih? Reza dari awal mungkin di sini agak kurang pede karena Kurang pede ya? banyak orang ikut duta wisata ini betul-betul memiliki wawasan yang luas. Iya, dan juga tanpa dipungkiri orang-orang yang ikut duta wisata ini bisa dikatakan pintar-pintar semua. Pintar-pintar semua, ya? Sementara Reza minder. Iya. Dan di situ Reza mempersiapkan kepercayaan diri terlebih dahulu dan juga nggak kurang dari belajarnya juga. Dan Reza bisa terus enjoy bagaimana caranya enjoy di event tersebut. Event tersebut ya. Proses yang dilalui itu kan bukan hal mudah mungkin ya bagi Iya, Reza sendiri kan. Mungkin ada tantangan gitu kan, ada persaingan secara kompetisi di dalam internal penyeleksian duta itu sendiri kan. Dari Reza sendiri melihat orang-orang yang ikut pada waktu itu menjadi lawan atau gimana sih? Kalau Reza lihat finalis-finalis lainnya Iya. itu sangat-sangat memiliki karakter yang kuat Oke. dan juga wawasan yang betul-betul luas. Betul. Dan di situ kita dituntut untuk bisa bersaing secara sehat di dalamnya dan sportif gitu. Dan di situ kita tetap terus bisa bersaing dan Reza bagaimana cara menangkal itu semua. Reza di situ belajar sungguh-sungguh dan juga mempersiapkan nih apa yang kurang dari Reza sendiri. Misalkan bahasa Inggrisnya nih masih belum lancar, Reza mempersiapkan itu. Atau dari wawasan tentang pariwisata yang ada di Kota Banda Aceh, Reza juga mempersiapkan itu. Ya. Mungkin sebelumnya kan memang belum tahu nih ya pariwisata di Iya, Kota Banda karena- Aceh sendiri ya. Karena sebelumnya Reza memang
dari nol belajar Dari tentang nol, pariwisata Kota Banda Aceh. Karena memang Reza bukan asli dari Kota Banda Aceh. Iya. Dan di situ tantangan sih buat Reza, karena Tantangan. itu betul-betul tanggung jawab yang sangat besar. Kita terjun di Duta Wisata Kota Banda Aceh, dan sementara itu bukan daerah kita sendiri gitu. Tapi ketika ada niat tekad, pasti dilalui itu dengan Iya, ringan-ringan aja gitu ya. Iya. Kita kalau kita laluinya secara santai, ikhlas, dan kita tulus untuk menjalani semua, insya Allah dapat sih. Pada proses penyeleksian itu berat-berat nggak? Mungkin Dari tahap penyeleksiannya mungkin kita ada beberapa penjurian. Iya. Dari penjurian agama, tentang pariwisata pastinya, bahasa Inggris, budaya, dan juga mungkin psikologi. Iya. Dan di situ kita harus lalui semua tahap-tahap penjurian, Iya. penilaian dari itu semua. Dan bukan hanya itu, kita dinilai juga background kita bagaimana, Iya, oke. keaktifan media sosial kita bagaimana, semuanya dinilai. Betul. Mungkin hal yang paling terberat apa sih dari beberapa penyeleksian itu? Kalau di penjurian, kalau menurut Reza yang paling berat itu di budaya. Karena Iya, di budaya itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin betul-betul kita harus mengetahui sejarah, oke. peninggalan-peninggalan sejarah, dan juga kita harus tahu tentang bagaimana sih Aceh awal sekali Betul. berdiri di sini. Reza ngomong-ngomong kan beragam nih ya, Iya. orang-orang yang ikut Duta Wisata itu sendiri. Dan Reza menyesuaikan itu seperti apa sih? Kita jangan terlalu melihat orang lain, dan kita jangan terlalu minder dengan orang lain, sementara kita lupa nih dengan potensi kita sendiri. Dan di situ Reza mikir nih, apa sih yang aku punya, apa sih yang kelebihan aku punya, dan di situ Reza fokus ke kelebihan Reza sendiri, dan tetap terus menggali dan tetap terus mengembangkan potensi yang Reza punya gitu. Misalkan Reza kelebihannya apa nih? Sebagai seorang model. Reza juga bisa desain. Dan juga hobinya fotografi. Nah di situ Reza memperkuatkan melalui media sosial seperti Instagram, dan juga Reza tetap terus belajar seperti public speaking, dan juga Reza mempersiapkan tentang wawasan pariwisata yang ada di Kota Banda Aceh. Mungkin dari beberapa hal yang unggul dari Reza sebutin tadi itu, ada nggak masuk dalam program kerja selama menjadi Duta Wisata pada waktu itu? Kalau misalkan berbicara tentang program kerja, sangat-sangat berhubungan. Karena berbicara tentang pariwisata tak jauh dari promosi pastinya. Betul, ya. Dan peran media sosial itu paling penting. Paling penting. Program Reza awal sekali itu Reza bawanya Insta Magazine. Di mana Insta Magazine ini kita upload sebuah foto di Instagram, kita edit terlebih dahulu, kita editnya berbentuk majalah. Kalau misalkan zaman sekarang bilangnya estetik. Instagramable. Jadi kita post di Instagram, dan insya Allah dari program tersebut anak-anak muda mau membacanya, dan juga orang luar juga tahu bagaimana keindahan pariwisata yang ada di Kota Banda Aceh. Mungkin ini kan menjadi seorang Duta Wisata berat tanggung jawabnya pasti. Sangat berat. Sangat berat ya. Sangat berat. Melihat pandangan orang-orang di luar sana gimana sih, Za? Mungkin pandangan-pandangan orang-orang awam untuk Duta Wisata, apa sih tugas Duta Wisata? Mungkin orang bilang kayak cuma menghabiskan dana pemerintah. Pernah nggak gitu orang beranggapan langsung? Pasti sering orang beranggapan kalau Duta Wisata ini nggak berguna gitu di masyarakat. Sementara kami sendiri mempunyai program seperti adanya Sawo Gampung. Program ini memang udah kami jalani dari tahun 2018. Di situ kita mendidik anak-anak desa. Tahun kemarin terakhir sebelum COVID-19 kita targetnya di Desa Alunaga. Dan setengah perjalanan kita alhamdulillah udah menjalani semuanya. Kita didik anak-anak Desa Alunaga, kita ajarin nari, kita ajarin bahasa Inggris, dan juga kita bawa jalan-jalan ke tempat pariwisata yang ada di Kota Banda Aceh khususnya. Dan di situ cuma Reza mau bilang, Duta Wisata ini bukan hanya sekedar sebagai, mungkin orang-orang banyak bilang kita asistennya para pemerintah, bukan hanya itu. Kami di sini fokus untuk mengabdi di masyarakat, seperti adanya program Sawo Gampung tersebut. Yang menjadi role modelnya sendiri siapa sih? Reza. Ya, Reza sendiri. Untuk role modelnya mungkin diri sendiri ya. Diri sendiri ya. Karena di sini kita kalau misalkan terlalu menginginkan kita menjadi orang lain, kita nggak akan bisa sampai di sini, dan kita tetap terus stuck di ketidakpedean kita. Kalau kita bangga dengan diri kita sendiri dan kita tetap terus ingin mencari tahu nih apa sih yang kelebihan kita punya, insya Allah ke depan kita menjadi orang yang lebih pede lagi, dan kita menjadi orang yang lebih berkarakter dan mempunyai betul-betul ini misalkan saya seorang Reza Arianda gitu. Ikon pariwisata mungkin yang paling menarik Reza lalui
pada waktu itu? Ikon pariwisata Di Kota Banda saat Aceh? ini kalau menurut Reja yang paling Reja sukai dan paling Reja ingat itu musim tsunami. Musim tsunami. Karena apa? Karena musim tsunami yang ada dimiliki di Indonesia satu khususnya Aceh dan yang kedua ada di Jepang. Di Jepang. Dan kita sebagai masyarakat Aceh, masyarakat Indonesia patut bangga karena kita memiliki tempat destinasi wisata yang ada dua di dunia, gitu ya. khususnya Aceh satu Ya. gitu. Dan di musim tsunami ini sendiri menceritakan tentang bagaimana tragedi tsunami pada Pancasila 2004 silam dan juga di situ banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan. Oke. Za, menarik memangnya kalau pembahasan ini panjang banget nih. Mungkin Iya. kita bisa sambung di lain waktu nih, Za. Oke, baik. Mungkin pesan dan kesannya nih buat generasi milenial, harapannya apa sih? Di sini aku cuma mau bilang kalau misalkan pinter itu bukan hanya sekadar orang yang bisa jago matematika atau mungkin pinter cuma hanya orang yang bisa berbahasa Inggris. Oke. Pinter itu menurut aku punya karakternya masing-masing dan kita nggak bisa ngejudge orang kalau dia nggak pinter. Iya. Semua orang punya keahlian masing-masing gitu. Oke. Oke, Za, kita di masa pandemi ini tetap stay safe aja nih ya. Oke, Bekerja dari rumah pasti. juga kan? Bekerja dong pastinya. Oke, Za. Sampai jumpa di lain waktu, Za. Oke. Oke, terima kasih, Za.